Saya berulang-ulang cerita tentang ini karena ternyata ini penemuan yang luar biasa di fasilitating skill itu. Iya. Saya baca berulang-ulang, oh iya maksudnya. Ini mengendalikan situasi akhir. Setelah mereka pertama tahu pramuka, dua mereka tahu dirinya di mana, yaitu dirinya sebagai pembina di pramuka itu. Kemudian mereka menguasai bahwa ternyata setelah menjadi pembina itu pembina di mana, yaitu pembina di gugus depan yang pangkatnya sudah perwira. Nah setelah itu mereka mengetahui di sini mengulas, yaitu tentang keterampilan kurikulum yang harus dilaksanakan di gugus depan. Di sini tentang Nah, kalau yang hari keempat, gamesnya karturan mah. Oh, kata. Ya. Keterampilan. Hari keempat. Tapi kalau di KML di sini itu adalah persiapan melaksanakan kegiatan besar. Hari keempat. Misalnya dia mempersiapkan pelaksanaan persami. Jadi bukan lagi melaksanakan persami, tapi mempersiapkan sebuah persami. Persami acaranya apa? Misalnya pelantikan gugus depan. Nah dia yang jadi leadernya. Kemudian menyiapkan LT1 misalnya. Ya. Persami. Bentuknya bisa LT1, pelantikan, LDKS. Itu di sini tugas-tugas dia. Di dalam gudegnya pakainya. Iya. Jadi kegiatan dia sudah jadi manajer untuk melaksanakan bisa kegiatan. Nah, salah kalau kita di KML membahas keterampilan pribadi. Harus di luar. Ya. Kalau mau itu ada pembekalan di luar. Ya itu tadi rekannya. Ya 6 bulannya 8 mata latihan. Nanti kita gimana? Jadi di sini itu ya Mas. Forming. Nah di sini di hari kedua, hari ketiga, hari kedua udah storming itu Bang. Yang ketiga storming oke. Masih storming juga, itu kan dia diacak tuh. Nah begitu masuk kurikulum kan bicara masalah aturan, storming. Nah 5, 6, 7 tuh performing. 5, 6 sebetulnya performing, 7 tuh adjourning. Kakak paham kan maksud ini ya, forming, storming. Jadi maksudnya ini pengendalian situasi yang kita. Makanya ini forming storming ini tuh tidak diceritakan ke peserta didik sampai saat ini. Ini dikuasai oleh pusdik, oleh pelatih. Maksudnya ketika Pinsus menyatakan, Jo, stormingnya canduinan. Nah kita tuh langsung bergerak strategi. Mas canduinan tuh. Kejoti. Saya berulang-ulang cerita tentang ini karena ternyata ini penemuan yang luar biasa di fasilitating skill itu. Saya baca berulang-ulang, oh iya. Ini mengendalikan situasi akhir. Jadi ketika sore atau malam kita briefing, benar masih storming sampai kemana? Mereka masih kena ribet. Berarti besok pagi-pagi wayang diulas gitu. Sampai ke melotok. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, Kakak. Saya tidak cerita tentang tugas masing-masing ya. Pak Pinus ya, itu masing baca. Nanti tugasnya kan sudah dibagi. Itu mau enggak? Cuman kakak paham dekatkan dengan ini bahwa ketika masuk ke hari kedua kita punya tugas menerangkan bahwa dia adalah pembina perwira. Jadi hari kedua nih, berarti nanti tanggal 18, tanggal 19 kita semua paham. Woi, ingat ya, dia menentukan dia menjadi pembina gugus depan sebagai perwira. Itu aja PR-nya hari kedua. Kang Bikredoi Kawarsono materi saya mah dari mah eta mah materi masih kena juga kumaha ge, tapi semua mengingat ke sini. Mereka adalah pembina perwira, manajer di gudang. Hari pertama mereka harus tahu bahwa mereka adalah pramuka lain liar. Sudah lama mereka berhenti pramuka terus pohok, balikin gitu. Gak dihormatin lu benar. Hormat pramuka mah lain gitu. Pakai baju lu benar. Tadi dulu. Hari pertama, hari kedua kita sudah tidak bahas itu. Hari kedua, istilahnya membuka bajunya, Anda adalah leader sekarang. Terus udah tong jadi tukang macul, Anda menjadi mandor. Hari kedua kan mereka diurus jadi mandor sama kita semua.
Nah, strategi kecil-kecilnya kita nanti atur skenario adegannya, actingnya. Hari ketiga mulai mereka menjadi mengetahui setelah jadi mandor teh kan gurunya pegawai ini gitu ya. Nah, mereka harus bisa menerangkan pekerjaan tukangnya di sini. Keempat, cuman di sini menerangkan tentang kurikulum. Pramuka untuk mencapai tujuan itu di peserta didik ada kurikulum, yaitu SKU, SKK, SPG. Udah. Isinya SKU, SKK, SPG semuanya adalah teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan. Isinya SKU, SKK. Yang urusannya adalah sesosil. 5 ranah perubahan perilaku untuk menjadi pramuka unggul, masyarakat unggul. Itu di sini. Jadi saya tidak perlu menerangkan lagi SKU kemana cara penyelesaiannya, itu KMD urusan. Kita nggak bisa. SKK didapat seperti apa? Nggak perlu. Urusannya udah KMD. KML mah menerangkan kalau kurikulum ini bobrok, berarti Anda tidak sukses menjadi pembina. Kalau dia tidak mencapai atau setiap tahun menaikkan, melantikan beberapa, berarti dia tidak sukses. Nol pisan, terapkan aja gaya, gagal. Jadi koridor keberhasilan pembina itu ada di sini. Itu penerangan perbuatan. Kalau Anda berhasil jadi pembina, berarti Anda SKU jalan, SKK ada yang dapat, SPG itu berhasil. Berarti dia cocok jadi seorang pembina. Akhirnya dia sudah paham, oh iya pembina. Oke, beres dari situ kita mulai persiapan praktek perkemahan. Jadi gini Mak, karena mereka lulus KMD, mereka sudah paham dong cara camping. Kita tidak perlu detailkan lagi. Ya. Kemudian dia sudah tahu dong cara mendirikan tenda, cara apa, karena dia sudah menjadi ini. Nah, mari kakak kita coba persiapan membuat sebuah kegiatan besar. Dia sebagai seorang pembina akan punya pembantu pembina. Dia akan punya bagi. Dia bertanggung jawab terhadap kegiatan membawa 150 orang. Atau kalau 8 kali 4 satu pasukan, dia 40 orang, dia harus sudah siap. Nah, bagaimana dia mengontrol sistem kegiatan ini? Digecek di sini dalam artian apa? Polanya bukan harus paham apa itu andragogi ya. Andragogi itu adalah bukan kita ngasih petunjuk, ini pembina, kakak pembina ini petunjuknya ya, maka nanti melaksanakan sesuai dengan ini, maka KOD akan jadi pembina copy paste sampai umur. Dan itu tidak akan berhasil di KMK. Tapi yang betul adalah kakak besok mau menyelenggarakan LT1, silahkan. Saya bingung nggak tahu apa, bisa kakak. Dia nulis Kak, saya kopi nggak usah. Hari ini saya minta kakak persiapan LT1, silahkan bikin. Apapun yang ada di kepalanya, itulah aslinya KOD. Aslinya manajer tingkat apa, dengan gaji berapa, ya seperti itu. Dilihat dari hasil. Nggak ada lagi bahasa teori. Tapi ketika kakak memberikan sebuah bahan yang jadi, ujungnya dia copy paste. Kau juga lupa bahan mah, entah lo kau juga. Mereka yakin persami pelatihan teh kudu kumaha proposalnya saya tinggal deh da kudu kieu akhirnya kita menjadi orang yang bolos hotel kan ka kuarca mah udah soal kebencuk kieu nya kumaha golongan gitu jadi prajurit bukan prajurit bayaran gitu prajurit gadungan itu ini akan buat kita banyak kasus jadi nanti Satu Rebo mempersiapkan LT1 Satu Rebo mempersiapkan pelantikan Satu Rebo mempersiapkan karang pamikaran pokoknya semua kegiatannya polanya seperti itu dan tanpa kita keluarkan di rundown mas kosong pokoknya persiapan perkemahan kan ditulis ya ya perkemahan ini jadwalnya jangan ditulis mas assessment LT1 rumah tingkat jangan kosong persiapan kegiatan besar kan ya hari ke-6 nanti di sini ngedadak di hari keempat itu hasil tinaetannya ya setelah kita mempersiapkan persiapan perkemahan ya pelaksanaannya kan perkemahan harus kita detailkan kalau kan nanti bawa ini udah selesai nah kita di sana nanti akan mempersiapkan sebuah kegiatan besar ada 4 kertas silahkan diambil oleh satu-satu ketua regu untuk mengambil belum ulang LP jangan buka laptop jangan buka apa silahkan kita bikin perencanaan
Nah, tulis tangan ya, tulis tangan aja. tulis tangan. Di sini buat Kegiatan. sebuah perencanaan. Tapi di kegiatan LT ini dan sebagainya, saya sudah punya modul yang terkenal. Jadi ketika di sini ada pembahasan tentang kegiatan besar, mereka presentasi ntar Mas. Presentasi ke kita singkat, cuma setengah, mungkin hanya sekian menit. Mereka tampil, tidak boleh ketua regu, tapi yang lain presentasi tentang kegiatan besar itu. Setelah itu bergiliran sampai 4 regu, terakhir rekap sama debrief lagi. Bahwa kegiatan besar itu yang penting adalah jangan lagi ada judulnya Mas. Nomor 1 pelantikan, jangan. Sebuah kegiatan besar itu harus ada 1, 2, 3, 4. Debriefnya seperti itu. Nah itu aja bahan baku utama yang kita kasih ke mereka. Kalau kita ngasih LT1 yang benar tuh persiapannya ini semua. Ini sampai ke soal-soal di pos nanti mereka copy paste. Gila aja. Itu yang kita pikir selalu kita salah di KML, salah nanti para. Nah kalau di sini enggak, mereka dipikir memang menjadi seorang pemikir-pemikir hebat. Kayak Kak, Kata kuncinya hari keempat itu berarti manajer ya? manajer. Pembina sebagai manajer. Menyiapkan sebuah project. Oh, Perencana Iya. ya, perencana. Apa manajer project? Iya, manajer project lah. Manajer project. Oke, nah gamesnya sebetulnya dia ntar. Jadi yang dibicarakan adalah ininya Mas, project. Oke. Jadi anak permainan anak Nah, anu silakan. kita anu bisu teh anu pos Bisa, satu bisa. bikin naon Bisa. Tapi Sur, di refleksi ini, tapi lama ya. Bentar saja. di refleksi ini ya kalau bisa kata kita tidak menunjuk siapapun, tapi yang punya, yang keren, bisa nggak kita tiap malam kita nilai dulu sama kita dulu. Nah, refleksiin pas. Jadi misalnya Minta dipercayakan ke Kak Imas, minta untuk Kak Imas sudah kekuasaan ya, jangan dulu. Lagi dia. Karena refleksi penting. Sebelum refleksi itu akan ada debrief. Jadi debrief hari ini, Kurang aitnya. debriefnya adalah bahwa kakak hari ini itu kakak sudah dicetak untuk menjadi seorang pembina hari kedua. Tahu kan kakak pembina seperti apa? Tadi materi jam pertama diberikan ini untuk ini, materi jam kedua diberikan ini, materi ketiga. Nah, saya membulatkan kira-kira ada pertanyaan nggak bahwa kakak sudah siap jadi pembina? Yang tidak siap silakan balik kanan. Itu hari kedua. Selesai, tutup, refleksi. Setelah refleksi, renungan sebentar. Yang kedua menit, siapa yang bisa membawakan? Ketika sudah menjadi seseorang Di situ kembali yang saya bilang deh ya, ada dua, logika dan hati. Nah setiap malam itu ada waktunya untuk mengisi hatinya, yaitu direfleksi, debrief dan renungan. Besoknya otak dari pagi-pagi pakai dari malamnya refleksi lagi, hatinya lagi sentuh itu polanya. Oke, nah sekarang perkemahan. Nah, paham? Di sini perkemahan intinya adalah kembali bahwa kita adalah anggota pramuka. Pramuka ya, cuma kita berarti di malam. Oh bukan, salah. Sore. Sore. Begitu selesai. Kalau di jadwal KML yang sistiklat, memang semua malam. Itu Iya, soalnya sembilan. nggak berkat tidur di sana kan ya. Kita nggak. namun pulangnya takutnya turun deh. Sebetulnya sih begitu, terserah. Terus kita datang yang balik Yang lucunya kan gitu kan. Pulang, ditanya kesalahannya kan. Kumaha poe ieu teh? Tuh rame dia gitu. Isukna teh bek teh rame. Nah, dari isukna teh kesalahan kumaha? Rada beda. gitu. Atau mungkin kita PKI mata gitu kan. Aduh, Capek, kan? lain tagihan motor. Gitu kan. Ya, itu menyekat itu.